ini merupakan metode yang digunakan oleh guru. Dia ingin siswanya itu menjadi siswanya itu sendiri, maksudnya siswanya itu bebas mengekspresikan apa yang ingin disampaikan oleh siswa tersebut. Prinsip PLL yang pertama, total dependency on language teacher. Di sini maksudnya yang pertama siswanya itu dia benar-benar hanya berfokus pada bahasa dari guru itu. Jadi misalkan siswanya ingin bilang, saya ingin pergi ke Bali, tapi mereka tidak tahu bahasa Inggris dari tahun itu apa. Jadi mereka gurunya lah yang mentranslasikan kalimat itu ke dalam bahasa Inggris. Yang kedua, the students began correct to make some attempts to speak in the foreign language as words or phrases from the teacher are picked up and read silently. Di sini yang kedua, siswa sudah mulai berani untuk membuat beberapa contoh dan mereka berusaha untuk berbicara dalam bahasa asing, seperti kata ataupun frasa dari yang telah diberikan oleh gurunya. Jadi nanti kan mereka ingin bilang tuh, saya ingin pergi ke Bali, kan gurunya sudah menerjemahkannya, jadi mereka sudah pocket-pocketnya. Kemudian yang ketiga, the students grow independent with mistakes that are corrected by the teacher. Jadi yang ketiga ya, siswanya sudah mulai bisa membenarkan ataupun mengoreksi kesalahan yang telah diperbuatnya sebelumnya dengan apa yang telah diperbaiki oleh gurunya. Yang keempat, the students begin to see the manner to make their new expressions that are the available words and grammar. Nah, di sini siswa sudah bisa membuat ekspresi baru mereka mengumpulkan kata-kata yang lainnya dibuat dengan yang telah diajarkan oleh gurunya, baik itu kata maupun grammarnya. Dan yang terakhir, the students make free communication in the foreign language. Dan setelah tahap-tahap itu, mereka sudah bisa membuat komunikasi bebas dalam bahasa asing. Tujuan dari community-based learning is self-control learning by taking the relationship between the teacher and the student. Di sini hubungan antara guru dan siswanya itu tidak seperti apa ya? Mereka lebih bersahabat dan mereka gurunya ini hanya sebagai pendukung, dia mengarahkan siswanya itu. Karena community-based learning ini, metode ini diterapkan melalui counseling learning gitu. This method was made by Charles Curran. Charles Curran is a specialist in counseling and offers professor of psychology at Loyola University in Chicago. It is noted that this method has been inspired by the application of psychological counseling techniques to learning, which is called counseling learning. And this method represents the use in counseling learning theory to teach language learning. Jadi metode ini merupakan aplikasi dari ilmu konseling, di mana kalau di dalam kelas itu gurunya itu ibaratnya konseling dan siswanya itu ibarat knowledge. Jadi selain itu merupakan masalah mereka gitu. Dan konselornya itu yaitu gurunya memberi arahan dan memperbaiki masalah dari siswanya tersebut. Prosedur PLL yang pertama, pre-learning context. The teacher makes a
modern language. Yang Semua yang dia berkomunikasi dengan siswa yang lainnya dan menyampaikan pesannya itu dengan bahasa mereka. Misalnya kalau kita di bahasa Indonesia dulu. Kemudian, the teacher goes and behind the students whispered but equivalent translation of the message in the target language. Kemudian ada misalnya siswanya kan mau bilang saya ingin kembali gitu kan. Habis itu gurunya berdiri di belakangnya dan membisikkan kepada siswa itu bahasa Inggrisnya dari kalimat itu apa gitu. Ya, bisa? Yes. Kemudian the student repeat and repeat the message that has been translated into the target language and respond it. Setelah gurunya itu membisikkan apa bahasa Inggris dari kalimat itu, kemudian siswa ini mengulang kembali kata-kata itu yang dari translate itu dan kemudian merekamnya. Dan ini typically listening and writing the conversation. If student in the group has a chance to express their message and support. Jadi setiap orang itu dalam kelompok dalam lingkaran itu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan mereka dan kemudian merekamnya. Jadi sama dalam satu kelompok itu setiap siswa itu memiliki kesempatan yang sama. Kemudian the teacher replays the recorder while the students listen and then write the conversation. Kemudian setelah selesai kan percakapannya sudah selesai semua tuh direkam. Lalu gurunya mulai memutar kembali rekaman tersebut dan siswanya mendengarkan percakapan dari mereka kemudian menulisnya. Dan yang terakhir reading the conversation. Setelah ditulis kemudian dibaca lalu just substitute the sentences correct the grammar or vocabulary. Jadi setelah ditulis kalimat tersebut kemudian pilih beberapa kalimat dan perbaiki grammar atau vocabulary. Do you understand? Saya akan memberikan contohnya ya, dan saya butuh bantuan mungkin 10 orang. Can you help me? Yeah. Jangan takut, ini nggak pribadi soalnya saya akan membuatkan kelompok. Jangan takut, saya membuat dulu. Jadi you provide me with the next Oke. 10 orang nih guys jadi saya akan membuat 2 kelompok 5 orang. Please silakan kelompok 5 orang. Jadi 5 orang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu kelompok. Bentuk lingkaran seperti yang tadi lingkaran. Ini supaya lebih jelas bagaimana proses dalam metode ini. Kan udah saya bagi di sini, kalian terserah siapa yang pertama kali mau memulai percakapan ini.
Bali, saya belum pernah ke Bali misalkan gitu. Lantas kawannya menjawab, saya juga lagi belum pernah ke Bali, ataupun ada yang satu, oh saya udah pernah ke Bali misalnya. Bali itu gimana lah, indah pantainya gitu. Yang lainnya tanggapin gitu. Ngerti? Bahasa Inggris. Kalau nggak bisa itu nanti kan bisa ada kata-kata yang nggak tahu bahasa Inggris itu kan bisa tanya gitu. Ngerti? Coba duluan yang pakai ikut. Mulainya. Whatever. Dia bisa sama itu dimulai sama itu, tapi dia jangannya menanggapi ataupun memberikan pertanyaan juga. Yang lainnya perhatiin ya. Kelompok ini udah ngerti? Oke. Jadi satu dari yang memulai misalnya bilang tadi kan saya bilang kembali lah misalnya kita yang menjawab saya juga belum lah gimana ya di sana tadi juga mungkin ada yang pernah kan bilang saya udah pernah ke Bali itu indah pantainya apa banyak kulitnya mungkin nanti dan apa juga meresponnya gitu ya sih oke good baik ini kan misalnya udah tahu semua bahasa Inggris bahasa tahu apa masih di depan udah clear semua No, I not yet. What about you? You don't look there and there and money on now what you have and ada yang penani.
Baca sih, baca. Ayo. Ready? Okay, good. If you're ready, you can record yang pertama. Ya, akan bilangnya. This is very hard, right? Yeah, that's very hard. You can be recording. Yes. Record. Oh, you can sekarang saya akan menyanyi yang dari kelompok kedua sama kelompok pertama. Dan ini akan saya tukar ya. Yang dari kelompok kedua saya Oke, masing-masing kan udah dapat nih rekaman dari punya kawannya. Ya, nanti saya akan mengumumkan kembali rekan-rekannya kalau kalian merekam itu. Kemudian kita dengarkan tuh. Lalu kalian tulis ya percakapan itu. Ngerti kan? Ngerti. Kamu tuh gimana? Ada paham? Perekam suara. Very hard today, guys. Very hard today, guys. Yes, habis itu. Very hot today, right? Ini lah. Berarti yang bawah.
Dengar rekaman. Ini keluaran semua. Yang lainnya paham kan? Paham. Today is very hot, right? Yes, today is very hot. The weather has been raining everywhere, many dust in the way. Okay, good. I will choose the Motor bisnya? udah. Sebenarnya daripada ini, apakah ada grammarnya yang mungkin kurang tepat? The weather makes me lazy to go to campus. Okay, good. Kenapa kita makan es? Karena kata benda. Karena kata kerja. Dan the weather ini dia merupakan, ini kan kata present, ya kan? Di dalam kata present, untuk kata ganti orang ketiga tunggal, maka verbnya harus ditambahkan s. Oke, good. You understand? Yes. Very good. Guru yang pertama sini. Excellent. Yes. Do you ever go to Sabah? I really want to go there. Not yet. What about you, Papa? Do you ever go to Sabah? I never. Oh, so pity you are. I ever go to Sabah. That is my dream. Oh, I ever. But that's just one night. That's interesting. Okay, good. And kita lihat kalimat kedua. Apakah ada grammar yang kurang tepat? What? Nasi. Okay, good for you. Thank you ya. Makasih atas partisipasi kalian telah membantu saya dalam menjelaskan metode ini. Gimana yang lainnya paham? Nice.
Bye.